Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Kelas MM. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan audio video. Di mana dalam pembelajaran teknik pengolahan audio video diperuntukkan bagi siswa kelas 12 multimedia. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Bagian pertama, materi yang pertama kita bahas tentang alir proses produksi. Proses produksi dikatakan profesional, secara profesional melalui adapun tahapannya ya, yang tidak sederhana dan terperinci. Apa saja tahapan dalam proses produksi? Ya, tahapan proses produksi yang pertama preproduksi, kemudian ada produksi dan post produksi. Proses preproduksi adalah tahapan perencanaan atau persiapan sebelum proses produksi dimulai. Ada juga tahapan praproduksi. Apa saja? Yang pertama, pencarian ide atau penemuan ide. Ya, banyak cara menemukan ide tergantung video apa yang kalian akan buat. Beberapa langkah dalam pembuatan tema sesuai dengan video yang akan kalian buat ya. Misalnya kalian ditentukan sebuah tema, misalnya tema tentang iklan layanan masyarakat. Kalian tuangkan cari idenya dulu, iklan yang berhubungan tentang iklan layanan masyarakat ya. Kalian cari idenya seperti apa, nanti tahapannya itu dia. Yang pertama contohnya adalah video non komersial as ya. Apa itu video non komersial as? Untuk menyampaikan informasi bersifat mendidik ya, stimulus kesadaran akan hal-hal yang bersifat sosial. Contohnya ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ya, contohnya adalah iklan. Iklan ya. Iklan yang bersifat durasinya kecil, 1 menit ya. Itu. Tapi yang di pesannya itu, pesan videonya adalah menyampaikan apa yang akan ingin dicapai dalam pesan video tersebut. Contohnya yang pertama, mari gunakan APD kita demi menjamin keselamatan dalam kesehatan kita ya. Jadi yang di sini iklan yang pertama disebut dia ingin memperlihatkan atau menunjukkan bahwa APD atau alat pelengkap alat safety atau keselamatan itu sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan. Di sana diperlihatkan adanya safety helm. Jadi kita dalam bekerja menggunakan helm ya, kacamata pelindung biar tidak terkena berdebu. Kemudian seragam khusus ya, seragam khusus artinya yang khusus untuk orang pekerja. Kemudian sarung tangan. Kemudian yang terakhir adalah safety shoes atau sepatu. Keselamatan untuk pakai sepatu ya. Yang kedua adalah contoh iklan mau jadi apa saja, yang penting kita sekolah dulu. Itu disampaikan pesan moral untuk kita semua, terutama bagi kalangan muda ya. Utamakan belajar dulu, dan nanti kita punya cita-cita minimal harus terpenuhi. Contoh yang ketiga adalah hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth for us. Artinya
kita disuruh untuk apa? Menjaga bumi ini. Itu salah satu contoh dari video non komersial as, ya, yang nanti juga kalian bisa tonton di YouTube. Banyak sekali contoh-contoh dari video non komersial as. Selanjutnya setelah video komersial as, sekarang yang ke B, video liputan atau dokumentasi, ya, merupakan perekaman sebuah peristiwa tanpa adanya rekayasa. Video ini dibuat oleh perorangan atau kelompok, ya, perorangan atau kelompok. Adapun contoh dari video liputan atau dokumentasi, yang pertama adalah video amatir. Video amatir itu dibuat dengan kamera seadanya, bisa handphone, ya. Itu kamera seadanya, itu tergolong seperti amatiran. Amatir. Yang kedua, video dokumenter atau jurnalis. Ini video yang dibuat untuk pembuatan pemberitaan, ya, pemberitaan. Yang ketiga, video pernikahan atau video dokumentasi pernikahan, prawedding, dari proses prawedding, kemudian ada sampai proses dalam pernikahan, ya, itu dibuat video dokumentasi. Kemudian yang terakhir adalah video event. Event itu bisa lomba layang-layang, kemudian ada lomba 17-an, ya, balap karung seperti itu, lomba apalagi motor GP, itu video event. Kita lanjut lagi tentang yang ke C, video company profile. Video company profile itu berisikan penjelasan tentang perusahaan beserta produk-produknya. Ini biasanya pada tahun-tahun sebelumnya ini dipakai sebagai ujian kompetensi kejuruan, ya, uji kompetensi kejuruan. Ada judulnya tentang video company profile. Kalian juga bisa cek di channelnya SMK Negeri 1 Kuta Selatan, itu ada video company profile tentang SMK Negeri 1 Kuta Selatan, yang dimana di dalamnya berisikan video penjelasan tentang sekolah, ya, sekolah SMK Negeri 1 Kuta Selatan, baik itu visi misinya, jurusannya apa, ekstrakurikulernya apa saja yang ada di sana. Banyak sekali, ya, yang sudah dibuat dengan baik sekali. Next, setelah penemuan ide, sekarang pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script, ya, bertujuan mempermudah dalam langkah-langkah produksi, ya, tergantung panjang video yang akan dibuat, ya. Jadi pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting scriptnya itu berfungsi untuk mempermudah kita dalam proses produksi di lapangan, ya. Kita bahas satu persatu. Sinopsis pertama, ya. Sinopsis dalam istilah sederhananya yaitu ringkasan cerita untuk menyampaikan pesan secara singkat, baik itu karya tulis maupun pembuatan film. Tujuannya mempermudah menangkap pesan dari konsep yang akan divideokan. Jadi sinopsisnya kalian bisa buat orak-oraknya dulu di kertas, atau kalian boleh ketik sinopsisnya tentang apa video yang akan kalian buat. Itu penting sekali, itu proses sinopsis. Kemudian contohnya sinopsis, ya, misalnya pernikahan Anton dan Rini. Video ini akan menginformasikan proses, kalian buat misalnya sinopsisnya, video ini akan menginformasikan proses keseluruhan pernikahan Anton dan Rini, yang akan dimulai dari lamaran, upacara adatnya, hingga resepsi ke pernikahannya. Itu salah satu contoh dari sinopsis.
dari pernikahan Anton dan Rini. Kemudian selanjutnya adalah treatment. Treatment itu memberikan gambaran yang lebih mendetail dari sinopsis. Jika sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, sedangkan treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur video yang diceritakan. Lebih mendetail ya dari sinopsis itu dari treatment. Yang selanjutnya adalah storyboard. Storyboard itu pernah dengar mungkin kalian ya. Ini wajib juga membuat, kita harus buat dari sinopsis, treatment, kemudian storyboard. Storyboard itu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Ya, nanti ada lembaran satu yang di pinggirnya ada gambaran adegan pertama, kedua, dan tiga, dan seterusnya. Sampingnya ada keterangan, ada durasi ya di sana. Ada percakapan misalnya seperti itu. Itu menggambarkan dari storyboard. Dengan storyboard kita bisa menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan lebih mudah. Ya, dengan gambar itu akan lebih mudah. Lebih gampang orang mencerna dibandingkan dengan teks. Jadi dengan storyboard akan mempermudah rekan juga dalam menyampaikan ide cerita kepada orang lain. Oke, ini adalah contoh dari storyboard. Nah, misalnya kita lihat gambarnya adalah scene 1. Ini scene 1. Scene satunya bisa dibagi menjadi 2 atau 3 dan lain sebagainya. Kemudian ada gambaran. Di sini boardnya ini adalah gambarannya. Nanti akan kita kalian akan Bapak suruh mencoba tentang membuat storyboardnya. Nanti ada juga durasi, misalnya sekian detik. Yang pertama pembukaannya, opening seperti itu. Kemudian ada naskahnya, apa yang disampaikan pertama. Misalnya opening pembuatan video. Halo guys, seperti itu. Halo kawan-kawan, seperti itu. Berapa detik dia durasinya sampai skin berikutnya. Sampai panjang video yang kalian butuhkan. Itu dari pembuatan dari storyboardnya. Ini juga ada contoh storyboard. Kalian bisa bagi 2. Misalnya pakai buku gambar A4 bagi 2. Skin 1, skin 2, skin 3, skin 4. Ini adalah salah contoh tentang penggunaan APD, alat keselamatan di storyboardnya. Langkah pertama, skin 1, skin 2, skin 3, skin 4, skin 5, skin 6. Ya, itu aja dulu tentang proses materi yang pertama. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.